Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan materi ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bezur Tania dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Mataram 2021. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang paragraf. Sebelum itu, kita harus tahu apa sih paragraf itu. Paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan, yang secara bersama dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan. Paragraf yang baik dalam keseluruhan tulisan itu ada bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Pada keseluruhan bagian karangan ada bagian yang tidak kalah penting, yaitu bagian yang memberikan rambu-rambu. Rambu-rambu yang dimaksud adalah penanda hubungan antar bagian yang sangat mutlak diperlukan untuk membangun paragraf yang baik. Secara umum, rambu-rambu paragraf yang baik meliputi kesatuan, kepaduan, kelengkapan atau ketuntasan, keruntutan, dan konsistensi. Kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Dengan kata lain, informasi-informasi dalam paragraf itu hanya terfokus pada topik yang dibicarakan. Oleh karena itu, penulis harus selalu mengevaluasi kalimat-kalimat yang dibuatnya. Jika ada kalimat yang sama sekali tidak berkaitan dengan gagasan utama, kalimat tersebut harus dikeluarkan dari paragraf. Jika ternyata dalam sebuah paragraf terdapat dua gagasan utama, kedua gagasan utama itu harus dipisah dan dijadikan paragraf tersendiri. Contoh paragraf tanpa kesatuan. Pada saat ini, manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat sangat besar. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulis karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mendalami fasilitas dan perkembangan internet. Dalam paragraf tersebut terdapat dua pesan atau gagasan utama yang ingin disampaikan penulis. Agar paragraf menjadi baik, dua gagasan utama itu harus dipisahkan ke dalam dua paragraf yang berbeda seperti berikut ini. Contoh kalimat pertama, internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat pada saat ini sangat besar andilnya. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalimat kedua, penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mendalami fasilitas dan perkembangan internet. Kepaduan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Alat kohesi gramatikal dapat digunakan untuk membangun paragraf yang padu antara lain. Yang pertama, kata transisi atau ungkapan penghubung antar kalimat. Kata transisi atau ungkapan penghubung antar kalimat merupakan penghubung konjuktor atau perangkai yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat atau antar kalimat dalam sebuah paragraf. Kata transisi atau ungkapan penghubung antar kalimat berupa kata atau frasa yang berfungsi merangkaikan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, sesuai dengan jenis hubungan yang ditunjukkan. Yang kedua, referensi atau pengacuan. Referensi atau pengacuan merupakan hubungan antara referen dengan lambang yang dipakai untuk mewakilinya. Dengan kata lain, referensi merupakan unsur luar bahasa yang ditunjuk oleh unsur bahasa, misalnya, benda yang disebut rumah adalah referen dari kata rumah. Referensi dapat ditinjau dari segi mewujud yang menjadi acuannya. Dalam kaitan ini, referensi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu eksoforis dan endoforis. Yang ketiga, substitusi. Substitusi adalah penggantian konstituen dengan menggunakan kata yang maknanya sama sekali berbeda dengan kata yang diacunya. Misalnya, kata Jepang dapat disulis dengan frasa negeri Sakura atau ada yang menyebut dengan frasa negeri matahari terbit. Dalam paragraf, penyulihan seperti itu digunakan untuk menghindari pengulangan kata atau ungkapan.
Yang keempat, elipsis atau pelesapan. Elipsis atau pelesapan merupakan pelesapan unsur bahasa yang maknanya telah diketahui sebelumnya berdasarkan konteksnya. Pada dasarnya, elipsis dapat dianggap sebagai substitusi dengan bentuk kosong atau zero. Unsur-unsur yang dilesapkan itu dapat berupa nomina, verba, atau klausa. Elipsis nominal merupakan pelesapan nomina, baik berupa leksikal maupun perasal. Dalam suatu wacana tulis, yang biasanya dilesapkan adalah unsur yang sama, sehingga dalam klausa atau kalimat selanjutnya tidak dimunculkan lagi. Yang kelima, sinonim. Kesinoniman berarti bawah dua butir leksikal memiliki makna yang hampir sama atau mirip. Sinonim dapat juga dikatakan sebagai ungkapan, baik berupa kata, frasa, maupun kalimat, yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain, misalnya bunga, kembang, dan puspa. Mati, meninggal, wafat, tewas, dan gugur, jelek, dan buruk. Jika suatu kata yang bersinonim tidak mempunyai makna yang persis sama, kesamaannya terletak pada kandungan informasinya. Yang keenam, antonim. Antonim adalah oposisi makna dalam pasangan leksikal yang dapat dijenjangkan. Secara umum, antonim adalah lawan kata. Yang ketujuh, kehifoniman. Kehifoniman adalah hubungan yang terjadi antara kelas yang umum dan subkelasnya. Bagian yang mengacu pada kelas yang umum disebut subordinat, sedangkan bagian yang mengacu pada subkelasnya disebut hifonim. Kehifonim dapat dikatakan sebagai hubungan makna leksikal yang bersifat hierarkis antara suatu konstituen dan konstituen yang lain. Relasi makna terlihat pada hubungan antar konstituen yang memiliki makna yang khusus. Yang kedelapan, kemeroniman. Kemeroniman merupakan konsep yang mengacu pada hubungan bagian seluruh, seperti hubungan antara pohon, akar, batang, dahan, dan ranting. Pohon memiliki makna hubungan keseluruhan, sedangkan pohon dan dahan memiliki makna hubungan bagian. Kata pohon dan batang merupakan kemeronim yang merupakan bagian dari lексem pohon. Dengan demikian, meronim adalah hubungan makna yang terjadi antara bagian-bagian sesuatu dan sesuatu itu sendiri antara keseluruhan. Yang kesembilan, repetisi. Repetisi perulangan adalah penyebutan kembali suatu unit leksikal yang sama yang telah disebut sebelumnya. Perulangan dapat berupa perulangan kata, frasa, atau klausa. Di samping itu, terdapat juga perulangan sebagian dan perulangan seluruhnya. Dalam perulangan itu, kemungkinan yang diulang adalah nomina atau verba, atau kategori kata lainnya. Kelengkapan dan ketuntasan. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Hal ini berarti bahwa gagasan utama dalam paragraf harus dikembangkan sesuai dengan informasi yang diperlukan dan dituntut oleh gagasan utama. Dengan begitu, pembaca akan memperoleh informasi secara utuh. Ketuntasan dapat dimaknai ke dalam pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek, akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Ketuntasan bahasa berkaitan dengan kesempurnaan pembahasan materi secara menyeluruh dan utuh. Ini dilakukan karena pembahasan yang tidak tuntas akan menghasilkan simpulan yang salah, tidak sahih, dan tidak valid. Ketuntasan dapat dilakukan dengan klasifikasi, yaitu pengelompokan objek secara lengkap dan menyeluruh. Ketuntasan klasifikasi tidak memungkinkan adanya bagian yang tidak masuk kelompok klasifikasi. Keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut. Tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Ada beberapa model urutan informasi seperti urutan tempat, urutan waktu, urutan khusus umum, urutan tingkat, urutan apresiatif, urutan sebab akibat, dan urutan tanya jawab. Tiap-tiap model itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Untuk model urutan tempat, misalnya, penyajian informasi tentang objek hendaknya disampaikan secara horizontal, dari kiri ke kanan atau sebaliknya, atau secara vertikal, dari bawah ke atas atau sebaliknya.
Untuk model urutan waktu, informasi tentang objek disajikan secara kronologis. Penulis dapat memulai penyajian informasi dari awal hingga ke akhir keadaan, peristiwa, atau kejadian hingga keadaan terakhir. Konsistensi sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Dengan kata lain, sudut pandang dapat diartikan sebagai cara penulis atau pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau karangan. Atau dari sudut mana penulis memandang ceritanya. Berikut ini merupakan beberapa sudut pandang yang dapat digunakan penulis dalam karangan antara lain. Yang pertama, sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia atau nama orang yang menjadi tokoh dalam cerita. Yang ketiga, sudut pandang pengamat menempatkan penulis sebagai pengamat serba tahu yang bertindak seolah-olah mengetahui segala tingkah laku dan peristiwa yang dialami tokoh. Yang keempat, sudut pandang campuran merupakan kombinasi antara sudut pandang orang pertama dan pengamat. Dengan sudut pandang ini, penulis mula-mula menggunakan sudut pandang orang pertama, kemudian bertindak sebagai pengamat yang serba tahu dan bagian kembali lagi ke sudut pandang orang pertama. Dari beberapa macam sudut pandang itu, yang penting untuk diperhatikan adalah konsistensinya. Penulis harus menetapkan sudut pandangannya terhadap calon pembaca tulisannya. Dengan penentuan sudut pandang berdasarkan pembacanya, penulis dapat memilih gaya penulisan yang tepat. Jenis paragraf. Ada beberapa jenis paragraf, yaitu yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif mencari ciri, yaitu yang pertama diawali dengan penyebut peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Yang kedua, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Yang ketiga, paragraf campuran atau deduktif induktif. Paragraf deduktif induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada dua kali pemunculan kalimat topik, hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada dua. Adanya dua kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulakan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Paragraf dengan pola ini dimulai dari pernyataan yang bersifat umum, diikuti dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus sebagai penjelas, dan diakhiri dengan pernyataan umum lagi yang merupakan pengulangan gagasan utama. Biasanya, gagasan utama pada akhir paragraf dikemas dengan kalimat topik yang agak berbeda dengan kemasan kalimat topik pertama. Paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama, dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegaskan informasi. Yang kelima, paragraf dengan ide pokok menyebar. Paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.